Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kamu hidup dari satu tanggal gajian ke tanggal gajian berikutnya? Awalnya merasa semua baik-baik aja, tapi tiap akhir bulan, isi dompet mulai kosong, rekening tinggal serpihan, dan kamu mulai ngeluh, aduh, kok cepet banget habis ya? Padahal kamu nggak ngerasa boros-boros banget. Kamu nggak beli barang mahal, nggak check out tiap hari. Tapi entah kenapa, uangmu tuh kayak punya kaki. Jalan sendiri, ngilang aja gitu. Dan lucunya, tiap ada teman ngajak nongkrong, kamu masih bisa bilang, gas lah, aku traktir deh. Seolah-olah kamu mampu, seolah-olah semuanya aman. Padahal, ya nggak juga. Kita ini hidup di zaman aneh. Zaman dimana pura-pura mampu jadi semacam kebutuhan. Bukan karena kita sombong, tapi karena kadang gengsi lebih mahal daripada nasi. Kita takut kelihatan struggling, takut dinilai kurang, takut nggak cukup keren dibanding orang lain. Kita takut dianggap gagal. Jadinya kita jago banget acting. Kayak ada panggung besar bernama media sosial. Dan tiap hari kita tampil di sana, nyusun cerita versi terbaik dari hidup kita. Upload foto di kafe yang cozy, tunjukin barang-barang yang katanya lucu dan healing banget. Share momen-momen yang seolah-olah hidup tuh mulus-mulus aja. Tapi, balik ke kamar, buka dompet, dan realita langsung nunjukin wajah aslinya. Kita mulai buka aplikasi e-wallet, lihat saldo, dan diem lama. Kadang sambil tarik napas panjang. Rasanya absurd, karena di luar kelihatan mampu, tapi di dalam kosong. Dan ini bukan cuma soal uang. Ini juga soal tekanan jadi terlihat berhasil. Kita terbiasa ngukur nilai diri kita dari seberapa berhasil kita terlihat. Berhasil itu artinya bisa beli ini itu, bisa ikut gaya hidup teman-teman, bisa nongkrong di tempat kekinian, bisa upgrade gadget, bisa staycation, bisa belanja skincare mahal, semuanya demi kelihatan baik-baik saja. Padahal kadang kita nggak baik-baik aja, dan uang kita juga nggak baik-baik aja. Tapi kenapa ya? Kita lebih nyaman pura-pura mampu daripada jujur kalau kita lagi kesusahan. Mungkin karena sejak kecil kita diajarin untuk kuat, untuk tahan, untuk nggak ngeluh. Jadilah kita tumbuh besar dengan mindset, kalau susah, jangan kelihatan. Kalau capek, jangan nunjukin. Kalau nggak punya uang, jangan ngaku. Makanya, kita lihai banget nyembunyiin krisis keuangan kita. Kita pintar pura-pura punya, pura-pura bisa, pura-pura kuat. Dan pelan-pelan, itu jadi beban. Karena berpura-pura itu capek. Nggak cuma capek di dompet, tapi juga capek secara mental. Kita jadi jalanin hidup sambil terus mikir, gimana caranya kelihatan normal, padahal dalamnya nggak normal. Kita jalanin hari-hari sambil ngitungin uang, ngatur-ngatur ulang prioritas, ngutang di sana-sini, tapi tetap pengen kelihatan santai. Dan kita mulai nyalahin diri sendiri. Kok aku nggak bisa ngatur uang sih? Kok orang lain bisa nabung, aku enggak? Kok aku kerja terus tapi tetap aja nggak cukup? Padahal, kadang masalahnya bukan di kita, tapi di sistem yang nggak ngasih kita ruang buat nafas. Di ekspektasi sosial yang nuntut kita buat terus-terusan tampil sukses. Walaupun sebenarnya kita belum sampai sana. Di lingkungan yang lebih menghargai pencitraan daripada kejujuran. Kita hidup di dunia yang lebih mikirin penampilan. Selama kamu kelihatan sukses, orang bakal anggap kamu hebat. Meskipun sebenarnya kamu harus ngutang sana-sini buat nutupin semua itu. Dan dari situ, krisis keuangan kecil-kecilan mulai tumbuh. Pelan-pelan. Mungkin dari hal sepele, kayak langganan yang lupa dimatiin, ngopi tiap sore karena itu satu-satunya momen self-reward, beli barang diskon karena takut ketinggalan, atau ikut arisan biar nggak dicap antisosial. Dikit-dikit uang kita hilang. Tapi kita terus berusaha nutupin itu semua, karena kita takut kelihatan kurang. Padahal, kekurangan itu manusiawi. Nggak semua orang lahir dengan privilege. Nggak semua orang bisa langsung mapan. Nggak semua orang bisa punya rumah di usia 25 dan saldo ratusan juta. Tapi semua orang bisa pura-pura. Dan itu yang bikin capek. Kadang, capeknya bukan karena uang kita habis, tapi karena kita ngerasa nggak bisa jujur. Kita ngerasa harus terus bertahan sendirian. Kita ngerasa nggak punya pilihan selain pura-pura. Pernah nggak sih kamu ngerasa harus nolak ajakan teman? Bukan karena kamu nggak mau, tapi karena kamu tahu kamu nggak bisa bayar itu, tapi kamu takut bilang enggak bisa, takut dibilang pelit, takut dikira nggak mau ikut seru-seruan. Jadi akhirnya, kamu ikut juga. Dan habis itu, kamu nyesel. Atau kamu pernah ngerasa bersalah tiap kali beli sesuatu buat diri sendiri?
Padahal kamu juga butuh. Tapi karena kamu tahu, uangmu tinggal segitu-gitu aja, kamu jadi kayak berantem sama diri sendiri. Antara pengen merawat diri dan harus bertahan hidup. Gak mudah sih. Karena hidup itu terus jalan, dan kebutuhan gak pernah berhenti. Tapi kita juga gak bisa terus-terusan hidup dalam ilusi. Ilusi bahwa semuanya baik-baik aja, padahal gak. Karena makin lama kita pura-pura mampu. Makin dalam kita terperosok dalam pola hidup yang gak sehat. Kita jadi susah ngebedain mana kebutuhan, mana keinginan. Kita jadi bingung bedain mana kebahagiaan asli, mana kebahagiaan yang dibeli pakai utang. Dan kita mulai kehilangan kontrol. Uang jadi hal yang selalu bikin cemas. Bukan karena kita boros, tapi karena kita terlalu sering mengorbankan ketenangan demi terlihat mampu. Kita tahu, kita nggak sanggup, tapi kita juga nggak siap terlihat gagal. Padahal, gagal itu bagian dari hidup, dan jujur tentang kondisi kita bukanlah kelemahan. Justru disitulah kekuatan kita. Saat kita berani bilang, aku lagi nggak baik-baik aja, dan itu nggak apa-apa. Kalau kita mau jujur, kadang satu-satunya yang kita butuhkan bukan tambahan penghasilan, tapi keberanian untuk bilang enggak, untuk nolak gaya hidup yang nggak sesuai dompet kita, untuk berhenti nyamain standar hidup kita dengan orang lain, untuk bilang ke diri sendiri, aku nggak harus ikut semua tren, aku nggak harus punya semuanya sekarang, karena hidup nggak butuh jadi pameran. Nggak semua hal harus ditunjukin, nggak semua kesuksesan harus dipamerin, dan nggak semua kesulitan harus disembunyiin. Kalau kamu lagi ngerasa kayak gitu sekarang, selalu ngeluh tiap akhir bulan, tapi di tengah bulan masih pura-pura mampu, kamu nggak sendirian. Banyak orang kayak kamu, banyak yang kelihatan santai di luar, tapi panik tiap buka rekening. Banyak yang ketawa-ketawa di tongkrongan, tapi meringis sendirian pas bayar tagihan. Dan yang kamu perlu sekarang, mungkin bukan sekadar cara ngatur uang, tapi keberanian untuk jujur. Jujur sama diri sendiri, jujur sama orang sekitar, jujur tentang batasmu. Karena kita semua punya batas, dan gak ada yang salah dengan punya batas. Mungkin kamu belum bisa hidup ideal sekarang, tapi kamu bisa hidup realistis. Kamu bisa bilang, aku belum mampu untuk itu sekarang, dan itu gak apa-apa. Kamu bisa stop ikut-ikutan hal yang gak bikin kamu tenang. Kamu bisa mulai sayang sama dirimu, bukan dengan belanja, tapi dengan menjaga kestabilan hidupmu. Hidup gak harus mewah, asal cukup dan damai. Dan kadang, damai itu justru datang saat kita berhenti pura-pura. Jadi kalau kamu capek, tarik napas dulu, lihat sekeliling. Tanya ke diri sendiri, apa yang benar-benar aku butuh sekarang? Bukan apa yang keren buat diposting. Bukan apa yang bikin orang lain kagum, tapi apa yang bikin kamu tenang. Karena pada akhirnya, yang kita kejar dalam hidup ini bukan kekaguman orang, tapi kedamaian dalam diri. Dan itu nggak bisa dibeli dengan berpura-pura. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di next video.